Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarmu kali ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai sistem pencernaan pada tubuh manusia. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar organ-organ yang menyusun sistem pencernaan manusia. Di antaranya yang pertama adalah mulut. Coba menurut kamu yang kedua apaan? Kerongkongan. Apakah kamu tahu yang ditunjuk ini? Lambung. Kemudian usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah apa coba? Usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua adalah usus kosong atau jejunum. Bagian yang ketiga dari usus halus adalah usus penyerapan atau ileum. Organ berikutnya adalah usus besar. Ujung usus besar adalah rektum. Dan yang terakhir ada anus, tempat mengeluarkan sisa makanan. Kelenjar yang membantu pencernaan, satu adalah kelenjar ludah yang ada di mulut. Kedua, hati. Yang ketiga adalah pankreas. Yang keempat adalah lambung yang mampu menghasilkan enzim atau zat kimia yang membantu pencernaan secara kimiawi. Pencernaan manusia dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah pencernaan secara mekanis, adalah pencernaan makanan yang dilakukan oleh alat pencernaan untuk mengubah ukuran makanan dari besar menjadi kecil dan menjadi bubur. Yang kedua, pencernaan kimiawi adalah pencernaan makanan yang dilakukan oleh zat kimia atau enzim untuk mengubah molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Organ pertama pencernaan kita adalah mulut. Di mulut ada lidah, ada gigi, ada kelenjar ludah. Sehingga pencernaan yang terjadi di mulut bisa terjadi secara mekanis yang dilakukan oleh gigi yang mampu mengubah ukuran makanan dari besar menjadi kecil, dari panjang menjadi pendek, kemudian dikunyah oleh geraham menjadi bubur. Pencernaan secara kimiawi yang terjadi di mulut dilakukan oleh enzim pektialin yang terkandung dalam lidah, mampu mengubah amilum menjadi maltosa. Setelah dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Apa yang terjadi di kerongkongan? Terjadi pencernaan secara mekanis karena makanan bergerak menuju lambung dengan gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Sampailah makanan pada lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara mekanis oleh dinding otot lambung yang sangat kuat, yaitu kardiak, fundus, dan pylorus. Kemudian yang kedua juga terjadi pencernaan secara kimiawi karena lambung mampu menghasilkan enzim pepsin yang tugasnya mengubah protein menjadi pepton. Kemudian enzim renin berfungsi untuk mengendapkan kasein pada protein susu. Dan dinding lambung juga menghasilkan HCl atau asam klorida atau asam lambung yang tugasnya membunuh kuman atau bakteri yang masuk bersama makanan. Masuklah makanan tersebut ke usus halus. Tadi ingat usus halus terbagi 3. Satu adalah duodenum atau usus 12 jari.
sini terjadi pencernaan secara kimiawi oleh cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Tugasnya untuk mengemulsikan lemak. Kemudian yang kedua, enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Enzim berikutnya adalah tripsin yang dihasilkan oleh pankreas, mampu mengubah pepton menjadi asam amino. Dan enzim berikutnya adalah enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas, mampu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Masuklah makanan selanjutnya ke jejunum atau usus kosong. Di sini terjadi pencernaan terakhir sebelum sari makanan diserap di ileum. Sampailah sari makanan di ileum atau usus penyerapan. Terjadi penyerapan sari makanan. Sari makanannya apa saja hasil pencernaan ya? Glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Itu adalah hasil pencernaan yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh manusia. Diserap oleh jonjot dinding ileum. Jonjot itu disebut villi. Gambarnya seperti berikut. Permukaannya kasar seperti permukaan handuk, itu makanya disebut villi untuk memperbanyak penyerapan sari makanan. Gambar berikutnya adalah usus besar. Di usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli, dan juga terjadi penyesuaian kadar air pada feses atau tinja. Kalau berlebih diserap, kalau berkurang akan ditambah oleh dinding usus besar. Terbentuklah feses atau tinja yang siap dibuang melalui anus. Itulah alat pencernaan kita dan prosesnya. Kemudian kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia bisa terjadi antara lain 1. Gastritis atau radang lambung atau dikenal dengan penyakit MAH. Yang kedua adalah karies atau gigi berlubang. Coba gigimu berlubang tidak? Karena apa coba? Yang ketiga, apendiksitis atau radang usus buntu. Pernahkah kalian dengar? Yang keempat, obesitas atau kegemukan. Kamu gemuk ataukah kurus? Yang kelima, diare. Yang keenam, konstipasi atau susah buang air besar. Yang ketujuh adalah hepatitis atau radang hati. Lihat gambar, itulah gambar orang yang menderita radang hati. Kemudian gigi berlubang, dan ini adalah penyakit MAH. Demikian materi kali ini, semoga kalian paham, belajar mengenai sistem pencernaan manusia dan kelainannya. Tetap jaga jarak di masa sekarang supaya tetap sehat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.